Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya belum mendengar semuanya ya. Jadi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sukacita. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, berkumpul bersama-sama, bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Layakkanlah setiap kami ya Bapa, untuk kami boleh memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik. Terlebih lagi Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saat ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita, kita akan menaikkan satu pujian, Anggur Baru. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Puji nama Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan istimewa dari adik-adik kita dari kelas Indria, Madia, dan Pratama. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom semua, perkenalkan nama saya Cherry. Hari ini saya akan menceritakan cerita Alkitab dengan judul Yesus Fondasiku yang Kokoh. Dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 dan Yohanes 3 ayat 16. Allah menciptakan manusia pertama dan diberi nama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tinggal di taman yang sangat indah yang bernama Taman Eden. Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Allah pun memberi perintah kepada Adam dan Hawa, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kamu makan, sebab pada hari kamu makannya pastilah engkau mati. Lalu datanglah iblis menggoda Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Hawa pun tergoda oleh iblis itu. Hawa pun mengambil buah itu dan memakannya. Hawa pun membagikan buah itu kepada Adam. Adam pun memakannya juga. Adam dan Hawa tidak mematuhi perintah dari Allah. Mereka telah diusir dari Taman Eden. Karena Adam dan Hawa yang diciptakan Allah telah jatuh dalam dosa, sehingga seluruh manusia yang ada di dunia juga telah jatuh dalam dosa. Manusia butuh penyelamat agar terbebas dari hukuman dosa.
Tuhan Yesus adalah penyelamat umat manusia. Tuhan Yesus rela disiksa dan mati di kayu salib untuk menggantikan kita semua. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga bangkit dan naik ke surga, membuktikan bahwa Dia juru selamat yang sesungguhnya. Keselamatan yang sudah Tuhan Yesus beri adalah fondasi yang akan bertahan selama-lamanya, karena Tuhan Yesus adalah fondasi yang kokoh bagi kita semua. Tuhan Yesus, fondasiku yang kokoh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
kuasaku, buatku yakin dan percaya. Fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan roboh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, Dia mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya. Fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan roboh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Beton derek, fondasi kuat bangunan. Beton derek, fondasi kuat. Beton derek, fondasi kuat bangunan. Beton derek, Fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan roboh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk SIL Gereja Baptis Indonesia Palembang. Puji nama Tuhan. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan sampai akhir hidupku. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan
Kini aku percaya ya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Kuasamu itulah kekuatan kami. Kekuatan iman kami untuk kami boleh berharap kepada Engkau. Kami berserah penuh kepada kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berserah penuh kepada rancangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Selagi kami hidup, pakailah kami menjadi alat-Mu. Agar kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu bagi setiap orang. Dan banyak orang boleh mengalami Engkau. Memiliki pengharapan di dalam Yesus. Karenanya Engkau Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Saatnya Tuhan Engkau berbicara. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini Engkau sembunyikan di bawah kaki salib Kristus. Agar setiap kebenaran firman yang disampaikan Kau teguhkan dalam hati kami. Sehingga setiap kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa pada kesempatan pagi hari ini kita boleh menyaksikan tentunya tadi ya isian-isian dari anak-anak kita yang kemarin mengikuti sekolah Injil liburan. Ini luar biasa ya. Kemarin kalau tidak salah itu kehadirannya di atas 200, kita 240 lebih lah. Saya menandatangani jasa itu untuk anak-anak yang kemarin mengikuti itu sertifikatnya itu ada sekitar 240-an 8. Luar biasa. Dan saya melihat luar biasa antusias. Saya ketika melihat anak-anak ini, pikiran saya itu 10, 15, 20 tahun ke depan, anak-anak ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Anak-anak ini akan menjadi generasi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Apalagi pada waktu kecil dididik secara luar biasa seperti ini. Dan ini sekolah asil yang pertama kali ya dilakukan oleh Gereja Baptis karena secara serentak nasional itu akhir bulan sama awal. Ya, kita dahulu karena kita mau ada retreat remaja yang nanti akan diadakan. Kemudian ada IBYC juga tanggal 8 dan 9 melalui Zoom, dan anak-anak muda diimbau untuk mengikuti, untuk mendaftarkan, dan ada linknya, ya itu secara nasional. Hari ini juga saya menyambut ada Diakon Boyke sama mamanya datang dari Lampung. Selamat datang Pak Diakon, terima kasih untuk kehadirannya. Kemarin baru ketemu di Mukernas ya, kita sama-sama mengadakan musyawarah nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia di Jakarta bersama-sama dengan beliau. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan membahas kebenaran Alkitab yang luar biasa yang dikasih judul, saya kasih judul tetap beriman di tengah tekanan dan ancaman. Mari kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kitab Daniel pasal yang pertama, pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Tentunya kita tidak akan membaca semuanya, tidak akan membaca semuanya, tetapi kira-kira gambaran globalnya, ya, gambaran globalnya pada kesempatan ini saya akan sampaikan ya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30 itu gambaran globalnya seperti ini. Baru nanti kita akan bahas. Ya. Ya. Jadi ayat 1 sampai 7 kira-kira membahas mengenai Nebukadnezar itu mengeluarkan perintah supaya seluruh suku bangsa, bahasa dan rakyat seluruhnya saat itu di bawah pemerintahan kerajaan Babel itu harus menyembah patung yang dibuatnya, yaitu patung emas. Patung emas itu didirikan ya di Duha, wilayah Babel, itu kira-kira tingginya sekitar 27 meter. Lebarnya kira-kira 3 meter kurang, sedikit.
Jadi itu seluruh suku bangsa di bawah kekuasaan Babel harus sujud menyembah pada patung itu. Ya, kepalanya dibuat dengan emas murni, ya, dengan emas murni. Kemudian pasal 8 sampai pasal 18, ya, ada 3 orang buangan yang dari Yerusalem, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Sadrak, Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi kadang orang menyingkat SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Dia adalah orang-orang yang saat itu, ya, termasuk yang ditawan atau orang-orang yang dibawa ke Babel, ya, masih muda, relatif muda mereka. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca pasal yang pertama, ya, mereka termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak mau menajiskan, ya, dengan makanan raja yang dihidangkan. Jadi mereka bertiga ini termasuk Daniel adalah orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, dipilih yang perawakannya bagus, yang tampan untuk menjadi penasehat raja, untuk menjadi orang-orang yang dianggap cerdas yang nantinya akan memberikan masukan-masukan bagi raja, termasuk istilahnya itu paranormal yang dari wilayah Babel itu dikumpulkan. Lalu mereka ini dijamu sebagaimana raja makan. Jadi sangat selektif makanan-makanannya itu. Daniel dengan ketiga orang ini di dalam pasal 1 dia tidak mau mengikuti itu dan dia tetap mempertahankan peraturan hukum Tauratnya atau adat istiadatnya Yahudi untuk tetap tidak mau menajiskan dirinya, tidak mau mentaati peraturan itu. Lalu suatu ketika Daniel minta, coba selama 10 hari coba kami kasih makan dengan sayur-sayuran saja. Tidak usah pakai makanan yang bergizi, yang dipilih, yang diseleksi, seperti layaknya raja. Kami tidak usah. Setelah itu tolong dites. Kemudian setelah 10 hari, mereka makan dengan sayur-sayuran saja. Lalu dites. Saat dites ternyata kecerdasan mereka ini melebihi para ahli nujum, para paranormal, yang orang-orang di dan para cendekiawan, cerdik pandai yang pilihan-pilihan raja itu dikalahkan semua, ya, oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ini. Itu di pasal 1. Nah, kemudian mereka diberikan tempat kedudukan yang luar biasa. Nah, setelah itu pasal yang kedua itu Daniel, ya, itu dipakai Tuhan untuk menjelaskan mimpi Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu ceritanya bermimpi, tapi ahli-ahli nujum, penasihat yang lain termasuk Daniel dan lain sebagainya dikumpulkan untuk menjelaskan apa arti mimpinya. Itu di pasal 2. Tetapi raja tidak memberitahu mimpinya sedang mimpi apa supaya bisa diartikan. Nah, setelah itu akhirnya karena mereka tidak bisa menjawab mimpi itu, mereka harus dihukum mati semuanya. Lalu Daniel minta, ya, Tuan Raja izinkan saya mencoba untuk mengartikan, menjelaskan mimpi Tuhan. Yang lain ahli nujum dan lain sebagainya berkata, bagaimana kami mau mengartikan Tuan Raja, Baginda Raja? Baginda Raja nggak memberitahu kami mimpinya itu mimpi apa. Bagaimana kami bisa menjelaskan? Oh, kalian hanya mengulur-ngulur waktu saja, kalian harus dihukum mati. Saya melihat raja ini raja yang sangat kejam, sangat kejam. Nggak bisa nggak bisa menjelaskan mimpi, dihukum mati. Nggak mau menyembah, dihukum mati. Semuanya pokoknya harus menyembah dia, menghormati dewanya dia, ya, memuja-muja dewanya dia. Kemudian Daniel minta kepada temannya 3 orang tadi, Sadrak, Mesak, Abednego, tolong kamu berdoa ya, doakan aku. Nanti malam aku mau minta
memohon kepada Allah untuk diberikan hikmat agar aku bisa menjawab. Allah memberikan penglihatan kepada Daniel. Sehingga Daniel menjelaskan apa arti mimpi itu. Sekalipun Raja Nebukadnezar tidak memberitahu mimpinya apa. Lalu artinya apa? Tidak. Lalu Daniel menyebutkan bahwa itu akan ada sebuah patung besar, kemudian kepalanya emas, kemudian bahunya ini ada disebutkan ini ya, ada perak, ada perunggu besi dan dicampur tanah kakinya dan lain sebagainya. Lalu suatu ketika ada batu besar, tidak ada yang menyuruh, tahu-tahu menghantam menghantam patung besar itu, akhirnya patung besar itu roboh, hancur berkeping-keping bagaikan debu. Itu menandakan bahwa pemerintahan Raja Nebukadnezar dan raja kerajaan-kerajaan lain yang tidak takut kepada Allah akan hancur. Tetapi gunung, batu yang besar tadi begitu menggelinding lalu kena patung tadi, akhirnya menjadi batu-batu besar, menjadi gunung-gunung besar dan menyeluruh seluruh dunia ini. Dan itu menggambarkan bahwa kerajaan Allah, pemerintahan Allah di dalam Yesus Kristus itu akan menguasai dunia ini. Dan lambat laun dari kepalanya hancur itu Raja Nebukadnezar, kemudian sampai Persia dan lain sebagainya, sampai ke bawah itu gambaran kerajaan Romawi, semuanya akan hancur. Yang bertahan yaitu adalah kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Pasal 3 baru berbicara mengenai Sadrak, Mesak, Abednego, di mana akhirnya mimpi itu kenyataan dan dia mendirikan patung yang sangat tinggi, 27 meter kira-kira. Lebarnya kira-kira 3 meter. Dan kepala patung tersebut dibuat dari emas. Itulah lambang pemerintahan Raja Nebukadnezar waktu itu. Lalu Nebukadnezar mengumpulkan banyak orang dari suku, bangsa, dan bahasa yang di bawah pemerintahannya. Dia harus sujud menyembah kepada patung itu. Dan semuanya sujud menyembah. Kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu orang-orang Kasdim berbicara kepada raja, laporan pada raja, raja, baginda raja, ada orang Ibrani. Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak mau mentaati peraturan raja. Padahal raja sudah bertitah, sudah berbicara, sudah mengumumkan, sudah menyampaikan kepada suku, bangsa, bahasa manapun, mereka sujud menyembah, kecuali 3 orang ini. Bagaimana baginda raja? Panggil dia. Kemudian dipanggil. Ketiga orang itu dipanggil. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah benar kalian tidak mau menyembah dewaku, tidak mau memuja dewaku, dan menyembah, sujud menyembah patung ini? Nah, dia berkata, nanti diuraikan. Intinya seperti itu, kami tidak mau. Ya Raja, kami tidak mau menyembah. Kami hanya menyembah kepada Allah yang benar. Sekalipun, ya, meskipun Allah kami tidak mengabulkan permohonanku, aku tidak akan pernah menyembah. Tidak mau kompromi menyembah dengan berhala. Aku hanya menyembah kepada Allah yang benar. Akhirnya dia dihukum, yaitu dibakar di perapian yang menyala-nyala, yang 7 kali lipat panasnya dibanding yang lain. Lalu dia diikat, dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu. Dan tentara-tentara yang gagah perkasa yang mengikatnya justru malah mati. Dan akhirnya mereka bertiga tidak mati. Justru di dalam api yang menyala-nyala itu, dia ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah melalui malaikatnya. Yang dilihat ada orang berjalan-jalan di sana, yang tadinya 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, kok menjadi 4. Siapa 4 ini? Keempat ini. Lalu Raja Nebukadnezar berkata, seperti dewa yang 1 orang itu. Panggil dia keluar dan dia selamat. Dan akhirnya Nebukadnezar 180 derajat berubah pikiran dan dia berkata,
orang-orang di bawah pemerintahannya tidak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau sampai ada yang menghina, aku buat sebuah pengumuman dan peraturan, orang itu harus dipenggal-penggal tubuhnya. Dan rumahnya harus dirobohkan menjadi puing-puing. Inti ceritanya itu. Selesai pasal 3. Kalau Pak Pendeta mau tutup doa, selesai. Itu inti ceritanya. Namun mari kita melihat dengan tema yang barusan saya sampaikan, bahwa tetap beriman di tengah tekanan dan ancaman. Tetap beriman di tengah, 3 ciri orang yang tetap beriman di tengah tekanan dan ancaman. Mari kita melihat. 3 ciri orang percaya tetap beriman di tengah tekanan. Yang pertama adalah tidak kompromi. Tidak kompromi. Raja Nebukadnezar tadi sudah mengumpulkan, mungkin ini agak cepat karena tadi sudah saya sampaikan, semua orang dari suku, bangsa, dan bahasa harus sujud menyembah. Dan kalau tidak menyembah mereka akan dihukum. Perintah raja ketika itu harus menyembah. Tanpa mau menyembah, mengingkari pemerintahan raja, harus dihukum, dicampakkan ke dalam perapian api yang menyala-nyala, ayat 1-7. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau kompromi menyembah dewa. Dan menyembah patung, selain menyembah Allah yang hidup, yang benar, yang dia layani, yaitu Allah Israel. Kemudian Raja Nebukadnezar akan memberikan hukuman jika Sadrak, Mesak tidak mau mengindahkan, tidak mau memuja dewanya, tidak mau menyembah patungnya di ayat yang ke-12. Saya lihatkan ayat yang ke-12 pasal 3. Saya bacakan ayat 13. Ayat yang ke-12. Pasal yang ketiga bunyinya demikian. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Luar biasa. Mereka berani melawan arus demi mempertahankan imannya pada Allah yang benar, bukan Allah dewa, seperti yang disembah oleh Nebukadnezar. Saya tadi mengajar di kelas calon baptisan dan saya ketemu seorang bapak. Bapak jam 8 sudah datang sama saudaranya, lalu saya ajak daripada nggak agak kelas, ikut aja lah ngobrol di kantor pendeta sambil sharing. Nah, suatu ketika sampai kepada suatu pertanyaan, pernah nggak Bapak sebagai orang Kristen mendapat tantangan di dalam perjalanan hidup Bapak melalui iman? Pernah Pak Pendeta? Apa tantangannya? Waktu itu waktu masih muda, saya kenal dengan seorang perempuan, dan perempuan itu adalah orang agamanya berbeda dengan saya. Lalu dia berkata, kalau kamu mau mengikuti agama saya, kalau kamu mau, nanti kamu bisa dibelikan mobil. Dan bisa ekonominya lebih baik. Lalu bagaimana tanggapan Bapak? Oh, waktu itu saya tidak mau, Pak Pendeta. Saya menolak. Saya menolak. Jadi dia berkata, saya tidak mau menjual iman saya. Saya menolak. Dan akhirnya Bapak itu sekarang tetap setia kepada Yesus. Katanya, dia bilang sama saya di kantor saya tadi, dia berkata begini, sejak kecil Bapak saya mengajari begini Pak Pendeta, kamu kemanapun saja ingat ayat hafalan ini, kamu hafalkan ayat ini. Matius 6, ayat 33, jangan sampai kamu tidak hafal. Lalu dia hafalkan tadi, dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Yuk 1, 2, 3, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan itu betul Pak Pendeta. Luar biasa. Begitu dia datang ke Palembang, dia tidak punya pekerjaan, lalu tetangganya, kenalan sama tetangganya, kemudian mendapat berita dari tetangganya, kalau kamu mau bekerja, kerja ini, ditanya kamu profesinya apa, latar belakang apa, tunjukkan identitasnya, oh betul, akhirnya kasih pekerjaan. Dan dia punya
bos di Palembang ini baik sekali dengan dia. Hari ini yang sama dia ditanya, karena dia suka membawa logistik keluar kota, keluar provinsi, dia ditanya, loh kamu pagi ini tidak berangkat? Maaf bos, pagi ini kan hari Minggu, jadi saya harus ke gereja dulu. Loh, lalu nanti kamu jam berapa akan berangkat? Pulang dari gereja jam berapa? Kira-kira jam 1 atau mungkin jam 2 siang, jadi saya jam 3 berangkat. Oke, kalau begitu nggak apa-apa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara tahu nggak alur cerita tadi bapak itu, dan saya tidak mau sebutkan namanya, ada di tengah-tengah kita bapak itu, dia tidak mau menjual imannya, dia tidak mau kompromi. Ada nggak di antara kita yang pernah mengalami seperti itu? Mungkin saudara-saudara yang bekerja di kantor, saudara-saudara yang mungkin kuliah, dia ada di dalam perantauan, memiliki iman, lalu orang paksa, lalu orang tekan kita, iman kita ditekan agar kita mengikuti mereka, agar kita kompromi dengan penyembahan berhala pada mereka, lalu saudara berani menolak. Inilah yang dialami oleh 3 pemuda tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak mengkompromikan imannya, dia menolak dengan tawaran itu. Resikonya memang besar. Tetapi dia tidak kompromi, tetap mempertahankan imannya. Mungkin Bapak Ibu punya problem yang sama di kantor. Disuruh kompromi. Ya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan adalah juru selamat kita satu-satunya. Marilah kita tetap pegang teguh iman kita di tengah-tengah tantangan. Jangan kompromi dengan penyembahan berhala. Apapun risikonya, biarlah sekali Yesus, tetap Yesus. Ini khotbah yang luar biasa. Pak Pendeta Tinus selalu berkata, menyemangatkan anak-anak Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bisa nggak kita bersama-sama berkata begitu? 1, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang agak keras dong. 1, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, mari kita mempertahankan iman kita di tengah-tengah tantangan. Saya percaya, dulu waktu saya pertama jadi orang Kristen, seluruh keluarga saya belum Kristen. Tantangannya luar biasa. Istri saya seluruh keluarganya belum Kristen juga, hanya sebagian. Tantangannya luar biasa. Apalagi pelayanan kami dengan istri saya. Di Sumatera bagian barat sana, tantangannya juga luar biasa. Tetapi bagaimana kita tetap mempertahankan iman untuk tidak kompromi? Penyembahan berhala apa yang kira-kira ditawarkan kepada kita sehingga kita bisa menjual iman kita? Di pekerjaan, di kantor, di perusahaan, di masyarakat, di sekolah. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau kompromi untuk menyembah patung dewa. Yang kedua, ya, berserah penuh pada kuasa Tuhan. Ayat 17 dan 18 ini sangat menarik sekali ayat ini, luar biasa. Luar biasa. Ya. Saya akan membacakan, saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ada 2 poin yang saya temukan di situ. Jika Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, dia sanggup melepaskannya, maka dia akan melepaskan dari perapian, yang pertama. Yang kedua akan melepaskan dari cengkeraman Raja Nebukadnezar. Nah, yang menarik sekali adalah ada kalimat tetapi. Saudara perhatikan ayat yang ke-17 dan saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, maksudnya seandainya Allahku yang aku sembah tidak menyelamatkan aku dari perapian yang menyala-nyala, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami bertiga tidak akan memuja dewa tuanku. Tidak akan memuja dewa tuanku. Tidak akan memuja dewa tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wah, luar biasa. Saya
mencoba melihat bahasa Indonesia sehari-hari, itu seperti itu. Kalimatnya seperti ini, jika Allah kami yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari kuasa Tuanku, pasti ia melakukannya. Luar biasa, pasti ia melakukannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun seandainya Allah tidak menyelamatkan dia dari perapian api, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini komitmen. Ini pendirian yang teguh kalau saya lihat. Ini sebuah kepercayaan iman yang luar biasa. Sampai dia tidak memikirkan nyawanya sendiri. Sampai dia tidak memikirkan keselamatannya sendiri. Karena dia sejak kecil dilatih, dibina untuk mentaati Allah yang benar. Di lingkungan keluarganya. Saat di Yerusalem waktu itu. Sehingga sulit untuk membuang dan menjual imannya itu. Dia bertahan dalam prinsip Alkitabiah. Semenjak pasal 1. Aku tidak mau menajiskan makanan raja. Aku tetap akan mengikuti peraturan-peraturan yang biasa aku taati. Di dalam konteks hidupku. Budayaku. Sebagai orang Ibrani. Dia tidak mau menajiskan itu. Begitu juga dalam penyembahan berhala. Dia siap menanggung risiko, dia tidak kompromi, dan dia benar-benar berserah penuh kepada kuasa Allah. Kita bisa melihat pernyataan iman mereka di sini. Yang sangat tegas dan sangat lugas, dan keteguhan imannya terlihat di sini. Kemarahan dan ancaman Nebukadnezar tidak membuat 3 orang ini mundur dari prinsip, dari keteguhan, dari pendiriannya. Malah justru memberikan sebuah kesaksian yang sangat berani di tengah-tengah, di hadapan Raja Nebukadnezar. Dan sangat terus terang tentang kesaksian mereka. Dia hanya percaya kepada Allah satu-satunya yang benar. Seperti Bapak yang tadi saya ilustrasikan, dia hanya percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya dan Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak mau kompromi dengan harta, kekayaan, materi untuk meninggalkan imannya, apapun itu bentuknya. Luar biasa. Bapak ini bukan orang kaya raya, bukan orang yang rumahnya tingkat besar, enggak. Mungkin masih ngontrak. Tetapi karena dia pegang teguh imannya dan dia dengar pesan orang tuanya, bahwa kamu harus hafal ayat ini kemanapun kamu pergi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Prinsip Alkitabiah inilah yang dipertahankan oleh Bapak tersebut dan oleh ketiga orang ini. Bahwa dia akan menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar. Yang mereka puja saat itu bukan kepada dewa, bukan kepada patung Nebukadnezar. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya sebagai pelaku firman Tuhan diperhadapkan pada masa-masa yang sulit, kepada ancaman-ancaman mungkin, kepada tekanan-tekanan mungkin. Bagaimana kita tetap mempertahankan iman dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Sebagai penerapan, mungkin ketua-ketua kelompok kecil bisa memperhatikan ini, nanti didiskusikan di kelompoknya. Kita hidup di hadapan masyarakat sekarang ini. Berhala apa yang harus kita tolak? Dan bagaimana kita bisa menjaga kemurnian iman kita? Coba ketua-ketua kelompok kecil diskusikan di dalam kelompok saudara masing-masing. Ketika saudara mendapat tantangan di dalam masyarakat, kira-kira berhala apa yang kadang-kadang menggoda kita untuk kita harus tolak agar tidak kompromi? Bagaimana kita mempertahankan iman? Coba diskusikan nanti. Apakah mungkin saudara pernah menghadapi ancaman di kantor, di masyarakat, intimidasi,
masyarakat lingkungan, kerja saudara mungkin. Karena saudara sebagai orang percaya Yesus. Kalau ada tolong saksikan di kelompok-kelompok kecil. Diskusikan di sana. Bagaimana saudara mengatasinya itu ketika saudara tidak mau kompromi? Ya. Lalu bagaimana sikap saudara? Apakah saudara mempertahankan iman yang benar atau malah justru kompromi? Ketika ada tawaran, ada desakan itu. Poin akhir yang perlu saya sampaikan di garis besar saya yang kedua adalah, jika saudara dan kita semua yakin bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, percayalah bahwa saudara dimampukan untuk dapat mempertahankan iman di tengah-tengah ancaman dan tekanan itu. Percayalah. Saya dengan istri saya melayani dari berbagai kota, banyak sekali tantangan, banyak sekali ancaman, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Mungkin saya pernah ya menyaksikan waktu saya membela atau mendampingi seorang pengusaha yang waktu itu mau dipukuli sama masyarakat karena pembantunya dia masuk Kristen. Sampai dia ditarik-tarik, bajunya sobek, masuk got. Mungkin istri saya masih ingat waktu itu. Dan ketika saya bersaksi di Koramil, Tuhan memberikan kecerdasan ngomong berani sekali. Padahal banyak masa di luar waktu itu. Dan akhirnya seorang pengusaha Kristen ini dibebaskan dan tidak dipenjara. Hanya dia dipesan, jangan memaksa pembantumu masuk Kristen. Dan dia katakan tidak memaksa. Lalu setelah di cross check, kenapa pembantunya bisa masuk Kristen? Karena melihat tuan dan nyonya hidupnya menjadi berkat. Yang kedua, dia membersihkan kamarnya dan dia melihat Alkitab. Dan setiap minggu yang dibawa oleh tuannya itu, dari situ Roh Kudus bekerja. Kata dia. Jadi tuan ini, pengusaha Kristen ini tidak disalahkan karena tidak pernah memaksa dia. Tetapi orang ini, pembantunya ini, masuk Kristen. Itu terjadi dan kami alami. Seperti itu luar biasa. Tapi dia diancam, akan diusir dari masyarakat itu. Lalu saya berkata, selagi di wilayah ini negara Pancasila dan ini wilayah Indonesia, dia berhak untuk tinggal di sini. Saya katakan begitu di Koramil waktu itu. Jadi akhirnya dia tidak jadi diusir untuk pindah dari tempat itu. Tapi tidak boleh memaksa pembantunya ke gereja. Dan pembantunya akhirnya tidak ke gereja karena mendapat ancaman. Ini realita, ini yang kami alami sama istri saya di lapangan. Beberapa puluh tahun yang lalu. Dan yang ketiga, garis besar ketiga yaitu, bagaimana mereka mempertahankan iman di tengah-tengah tekanan dan ancaman, yaitu yang terakhir dia siap membayar harga. Apapun risikonya. Setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap mempertahankan imannya dan tidak menuruti keinginan Raja Nebukadnezar, maka mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat panasnya dari biasanya. Artinya apa? Artinya dia rela mati demi imannya. Rela mati demi imannya. Lalu ketiga orang itu diikatnya. Ayat 21 di dalam PowerPoint saya, lalu diikatlah ketiga orang itu titik. Nah itu bisa diisi, apa tuh kalimatnya di dalam ayat 21. Kemudian ada kalimat dan dicampakkan ke dalam perapian api yang menyala-nyala. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-21 begini. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini saya buat dikasih titik-titik 3, ini bisa diisi. Ya. Kan khotbah PowerPoint pendeta nanti dikirim kepada ketua-ketua kelompok kecil. Lalu untuk didiskusikan di kelompok masing-masing. Maka saudara catat penekanan-penekanan khotbah pendeta, lalu diskusikan di dalam kelompok kecil saudara. Catat itu. Jadi artinya setiap kelompok kecil datang ke gereja setiap hari Minggu catat.
Besok minggu Pak Pendeta Tinus khotbah, catat penekanannya, khotbahnya apa. Diskusikan di dalam kelompok itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, mereka rela mati demi imannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego rela mati demi imannya. Lalu Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Lihatlah kedaulatan Allah di sana dinyatakan. Dahsyat banget. Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya 24-25 diselamatkan oleh Allah. Wow, 24-25 kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. 25 katanya, tetapi kok ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi Raja Nebukadnezar tahu bahwa seperti anak dewa. Bagi Raja Nebukadnezar, dewa itu seperti Tuhan. Jadi seperti yang berkuasa. Makanya orang-orang yang mempercayai dewa-dewi seperti itu punya keyakinan seperti yang dikhotbahkan Pendeta Artinus minggu lalu. Betul ya? Waktu Paulus sama Barnabas melakukan mujizat, lalu orang berkata, wih, ini dewa turun, ya, dewa turun melalui orang ini menyelamatkan. Nah, jadi mereka paham itu tentang dewa-dewi itu. Kepercayaan mereka itu paham yang tidak menyembah Allah. Menyembah berhala, menyembah dewa-dewa itu paham. Makanya Nebukadnezar komentar di sana. Loh, seperti kayak ada anak dewa nih. Tadinya 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego. Mengapa sekarang jadi 4 orang? Mereka diikat, nggak mati. Tentaranya yang baru memasukkan mereka justru malah mati semua jadi abu. Lalu mereka tidak mati, mereka bertiga. Malah berjalan-jalan di api itu. Yang menyala-nyala 7 kali lipat panasnya. Berjalan mereka bertiga, ada satu orang. Siapa itu? Siapa itu? Saudara bisa melihat kedaulatan Allah di sana dinyatakan. Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego menyatakan diri dalam kuasanya, menyatakan diri dalam pemeliharaannya, menyatakan diri dalam kasihnya kepada mereka bertiga. Artinya apa? Ketika seseorang mempertahankan iman kepada Allah yang benar, ketika seseorang mempertahankan iman kepada Tuhan yang satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus, dimanapun mereka mengalami tantangan, Yesus tidak pernah berhenti untuk menolong mereka. Amin. Karena ketika orang percaya dianiaya, ketika orang percaya mengalami musibah oleh karena hukuman karena imannya, yang merasakan itu Tuhan. Ingat nggak di Kisah Para Rasul, waktu Saulus menganiaya orang Kristen, dan saat dia berjalan ke Damsyik ya waktu itu ya, kemudian ketemu, lalu Tuhan Yesus bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Paulus bertanya, aku Yesus yang kau aniaya itu. Padahal Yesus tidak pernah dianiaya oleh Paulus. Yang dianiaya oleh Paulus siapa waktu itu? Orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus. Tapi yang merasa teraniaya adalah Tuhan. Saya yakin bahwa ketika Sadrak, Mesak, Abednego diperlakukan seperti itu waktu itu, sama dia memperlakukan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka dari itu di sanalah kedaulatan Allah dinyatakan, bahwa mereka dibela oleh Allah dan Allah menyelamatkan. Dan nanti saudara melihat pasal yang ke-6 juga akan terjadi kasus yang sama, yaitu Daniel. Ya. Yang waktu dia disuruh menyembah raja, tapi dia tidak mau. Justru dia menghadap ke bait Allah, ke Yerusalem, lantai atas dia menyembah Tuhan sehari 3 kali. Dan itu dilaporkan. Kemudian akhirnya dia dihukum. Tapi bukan dimasukkan ke perapian api. Di dalam pasal 6 dimasukkan mana? Gua singa. Tapi saudara lihat, apakah singa yang lapar itu memakan Daniel? Tidak sama sekali. Justru mulutnya singa dikatupkan oleh malaikat.
Dan dia berjalan-jalan sama singa. Luar biasa. Saya melihat pemerintahan Raja Nebukadnezar dan nanti akan diteruskan oleh anaknya, Belsasar ya. Itu kejam sekali. Saudara bisa bayangkan ya, nggak mau nyembah raja, bakar. Nanti itu ada titah lagi, ada perintah lagi. Setelah melihat kejadian keajaiban ini, akhirnya dia punya pendirian yang luar biasa, punya prinsip yang luar biasa, punya statement yang luar biasa. Pola pandangnya berubah total, saudara yang dikasih Tuhan. Nanti tak kasih tahu. Ya. Jadi di sini, Raja Nebukadnezar memuja Allah. Dia tidak mau memuja Allahnya Raja Nebukadnezar. Akhirnya Raja Nebukadnezar melihat mujizat, bagaimana Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego menolong. Akhirnya dia dipuji, Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego dipuji oleh Nebukadnezar. Saudara bisa melihat ayat yang ke-28, saya akan bacakan, bunyinya demikian. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia. Nah ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. 27. Itu tadi 26, sekarang 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Dahsyat banget karya Tuhan. 28. Berkatalah Nebukadnezar, ini perubahan pikiran, ini perubahan pendirian, ini perubahan konsep berpikir dia. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara perhatikan kalimat itu. Awal-awalnya tidak ada dewa lain kecuali dewa dia. Dan tidak ada sesembahan lain kecuali tugu ataupun berhala yang dia dirikan. Suruh disembah. Ya. Yaitu patung yang dibuat kepalanya dari emas murni. Yang itu yang harus disembah, sama dewanya dia. Tapi perhatikan, ketika dia melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego melakukan kedaulatannya yang dahsyat, membela anak-anaknya yang beriman, membela anak-anak yang beriman teguh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia langsung berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Luar biasa. Akhirnya dia mengakui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah Allah yang benar. 29. Sebab itu, nah ini perhatikan, ada perintah terakhir. Sebab itu aku mengeluarkan perintah yang harus didengar, yang harus diperhatikan, yang harus ditaati oleh semua suku, bangsa, bahasa di bawah pemerintahannya Raja Nebukadnezar adalah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Wow. Kesaksian iman Sadrak, Mesak, dan Abednego ternyata mendarat di dalam hati Raja Nebukadnezar. Sampai akhirnya Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah. Semua suku, bangsa, dan bahasa dan semua rakyat tidak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena tidak ada Allah yang seperti dia yang bisa membebaskan mereka. Kecuali Allahnya Sadrak, Mesak, dan kalau ada orang yang menghina, yang melawan, yang merendahkan Allah mereka, akan dihukum, dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah kesaksian hidup 3 orang yang beriman teguh. Ketika orang itu beriman teguh, melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Saya diingatkan dengan ayat Alkitab Matius 5 ayat 13. Dengan judul kalau tidak salah, kamu adalah terang dunia. Hendaklah
terangmu bercahaya di depan orang, supaya dengan melihat perbuatanmu yang baik itu, Allah dipermuliakan. Amin. Amin. Kita membawa terang agar melalui iman kita, melalui perbuatan kita, melalui kasih kita, orang-orang di luar Kristen bisa mempermuliakan Allah kita karena kita menjadi terang. Sadrak, Mesak, dan Abednego bersaksi dengan jelas di hadapan rakyat, di hadapan semua suku bangsa saat itu, bahkan di mata raja sendiri, melalui iman dan perbuatannya. Raja mempermuliakan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mengakuinya bahwa dia adalah Allah yang benar, tidak seperti dewa-dewa. Ini luar biasa. Kemudian endingnya yang sangat menarik, sebagai kesimpulan atau sebagai penutup, saudara perhatikan ayat yang ke-29, ya, ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ini upahnya. Saudara, perjalanan hidup 3 orang tadi penuh dengan tantangan, bahkan nyawa taruhannya. Tetapi sekali lagi, Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Dia akan selalu menopang, menolong, dan menyertainya. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh beriman dan setia kepada Tuhan Yesus? Tolong penekanan ini dicatat oleh ketua kelompok. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh beriman dan tetap setia kepada Allah yang benar, seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah saudara dan kita setia terhadap firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca, termasuk kita juga setia terhadap perintah amanat agung Matius 28, 19, 20? Kalau iya setia dan percaya Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita, sudahkah kita menjangkau orang-orang untuk kenal dan percaya Yesus? Sudahkah saudara menjangkau saudara-saudara kita yang belum bergabung ke kelompok sekolah minggu amanat agung? Pak, saya kunjungi juga nggak datang, saya kunjungi lagi juga nggak datang, karena dia belum pernah mencicipi kelompok sekolah minggu. Kalau sudah mencicipi enak dan nikmatnya belajar firman, nikmatnya berbagi kasih, nikmatnya bersekutu di dalam doa, was pasti kesenangan nanti. Maka dari itu, cicipi dulu dalam kelompok kecil sekolah minggu amanat agung. Doakan saudara-saudara kita yang belum, jangkau mereka, beritakan Injil pada orang-orang lain, ajar mereka, muridkan mereka, dan ikut ajak untuk di dalam pelayanan bagi mereka. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan menolong kita untuk memampukan kita menghidupi amanat agung itu. Sekalipun kita mengalami banyak tantangan dan ancaman, tetapi mari kita terus berharap dan bergantung penuh kepada Roh Kudus, karena Dia pasti akan memampukan kita. Jangan pernah menyerah, karena tantangan pasti ada dan Allah kita tidak akan pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri dan kita akan menaikkan sebuah pujian. Allah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Saudara renungkan pujian ini. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Di dalam firman itu ada terang bagi manusia, ada hidup dan ada terang. Dia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu kepada kita. Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan kita. Apapun problem kita, ketika kita berjalan di dalam Dia, selalu ada jalan. Firman jadi manusia. Firman Jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu.
Firman jadi manusia sekali lagi. Diam di Antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang Bagi kepunyaanmu, Yesus, Kaulah juru juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu, amin, bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita renungkan pujian ini dengan sepenuh hati. Kita mulai. Firman jadi manusia. Firman Jadi manusia. diam di Antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu ya Tuhan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau satu-satunya Allah dan Tuhan serta juru selamat kami. Kami tahu mengikut Tuhan banyak dan penuh tantangan. Bahkan Tuhan kadang-kadang di tengah masyarakat kami diminta untuk kami kompromi, bahkan menjual iman kami. Tetapi kami ingin meneladani Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan Tuhan telah memberikan roh yang besar yang mengalahkan roh dunia ini. Kau taruh di dalam setiap hati kami, dan kami percaya kekuatan roh itulah yang memampukan kami untuk kami tetap bersandar kepada Engkau. Dan kami tahu bahwa Engkau pintu bagi setiap jalan, selalu terbuka di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk firman kebenaran-Mu. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersyafaat kepada Engkau. Biar Engkau mendengar seru doa kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk ibadah sepanjang hari ini. Terima kasih untuk anak-anak kami yang boleh mengisi pujian yang luar biasa. Biarlah benar-benar mereka memiliki Yesus sebagai pondasi hidup mereka, dan mereka tetap taat setia. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami yang berulang tahun. Biarlah mereka terus dituntun hidupnya oleh Tuhan. Yang punya pergumulan apapun pergumulannya, kami tahu bahwa Yesus adalah jalan bagi mereka. Kau satu-satunya jalan bagi setiap pintu yang tertutup bagi mereka yang akan Kau bukakan. Berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan. Yang punya pergumulan ekonomi Tuhan Kau cukupkan. Yang masih bergumul tentang keuangan sampai saat ini, Bapa, kami tahu
bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu, dan Engkau akan terus menolong, bukakan jalan, bukakan pintu, bukakan berkat bagi mereka. Terutama biarlah mereka tetap setia sampai akhir. Boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Hamba berdoa Bapa, mengucap syukur untuk sil yang sudah berlangsung. Dan anak-anak yang telah menerima mengenal-Mu, biarlah mereka boleh bertumbuh. Hamba juga berdoa untuk rencana retreat remaja ya Bapa, yang diperkirakan sekitar 80 orang lebih. Mari Bapa, ini saatnya kami berdoa dan mohon kemurahan hati Allah untuk menjamah setiap anak-anak kami agar mereka boleh memiliki hati untuk Tuhan dan mereka boleh mengenal-Mu. Kami doakan untuk panitia, kami doakan untuk pembicara, kami doakan untuk semuanya Bapa. Kuduskan tempat itu, persiapkan setiap hati, berkati Tuhan anak-anak-Mu ini agar mereka boleh menyongsong Engkau di dalam hati mereka dan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Kami doakan Bapa, setiap Injil, setiap firman yang ditabur tidak akan tertolak di hati mereka, dan mereka akan mengenal-Mu lebih dalam dan lebih dalam. Bahkan ada anak-anak yang mau mengambil sebuah komitmen untuk melayani-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami yang sekarang sedang bergumul dalam pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Tuhan memberkati mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Ada yang di Australia, ada yang di Singapura, ada yang di Amerika, ada juga yang di Perancis. Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa, kalau bukan karena Engkau maka anak-anak kami tidak akan pernah sampai ke sana. Tapi karena Engkau baik dan Engkau memperhatikan kedua orang tua dan memberkati. Oh, biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui hal ini. Karena Engkau, karena kalau bukan karena Tuhan, maka semuanya tidak akan pernah terjadi. Engkau dahsyat dan luar biasa. Engkau layak diagungkan melalui keluarga-keluarga mereka ini Tuhan. Karena Engkau telah melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kami ingin melihat anak-anak kami yang lain yang sama, mereka juga boleh dipromosikan, boleh mengalami pendidikan-pendidikan yang luar biasa di luar negeri yang lain. Kami percaya itu. Apalagi mereka yang setia melayani-Mu, Tuhan pasti buka jalan. Makasih Bapa, berkati bangsa negara kami, berkati pemerintahan Presiden Jokowi, berkati kerukunan umat beragama, pulihkan ekonomi, pendidikan Tuhan berkati semuanya. Kami mohon pertolongan Tuhan, khususnya bagi kota kami, kota Palembang. Biar menjadi kota shalom, kota yang diberkati, jauhkan dari kriminalitas, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami percaya bahwa rakyat semua di seluruh Indonesia Tuhan berkati. Juga kami sebentar akan memberikan persembahan persepuluhan kepadamu. Apa yang kami berikan semuanya berasal dari Engkau. Ketika kami mengembalikan, bukan merupakan suatu kebanggaan, kesombongan kami, itu semua karena Engkau. Kalau bukan karena Tuhan, maka tidak mungkin kami bisa melakukan semuanya itu. Oleh karenanya, biarlah kami tetap rendah hati dengan jujur mengembalikan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan karena Engkau miskin, tetapi karena Engkau mau memakai kami menjadi alat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendukung pelayanan ini melalui apa yang kami punya. Terima kasih Bapa, dan jika sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini dan pulang, Roh Kudus kiranya Engkau melawan, menuntun, menyertai, dan mendampingi kami senantiasa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saudara-saudaraku yang di rumah, yang mengikuti secara live streaming, arahkan pikiranmu, hatimu kepada Tuhan Yesus. Kembalilah kepada aktivitasmu, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa haleluya. Yang percaya kita katakan, amin. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku
Ibu yang dikasih Tuhan, silakan duduk bersaat teduh, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.